Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi dengan NIM 21042177. Izin untuk menyampaikan materi mengenai landasan peran administrasi negara. Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara di Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, dan D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak berbangsa yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Gambaran kepribadian bangsa Indonesia tersebut merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggara administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuhnya tersebut secara garis besar berisi: ke-1, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara mulai dari pasal 1 sampai dengan 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain, yaitu dari pasal 26 sampai dengan pasal 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peliharaan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut,
Masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang masih ada berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Selanjutnya ada landasan operasional, yaitu garis-garis besar haluan negara. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan satu, haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. Kedua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaannya diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang sehingga secara bertahap dan terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikelompokkan dalam 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan, yang ketiga bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima bidang hukum, yang keenam bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, yang ketujuh bidang pertahanan dan keamanan. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, kesejahteraan yang berkeadilan sosial, sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai landasan sistem administrasi negara sebagaimana dijelaskan terdahulu merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program-program pembangunan, serta dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.